namanya, kalau melihat sesuatu yang menurut saya kurang adil, kurang cocok, itu sekecil apapun saya mesti bersuara. Baru aja buka langsung digedor sama polisi, diambil tempat kan gitu kan. Nah ya kita ini udah mental biasa, jadi ya udah buka aja, isi tas isinya apa, apa dipikir ini kan ada subversi bapak, udah lalu taruh lah sama kita. Gak ada apa-apa, KTP diambil, bawa ke kantor polisi, dibiarin, baru besok dikembalikan lagi, kita latihan lagi, kita pendidikan lagi serikat buruh. Lanjut ya? Lanjut, karena kita dulu paham mengenai ini kepentingan wilayah atau kepentingan nasional. Jadi ini kepentingan lokal Jawa Timur atau kepentingan Soeharto pada. Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita hadir langsung dari kantor pengacara Kondang Batam ya. Nah ini agak menarik itu karena bapak pengacara yang satu ini agak berbeda ya. Nah di mana letak berbedanya? Mari kita sama-sama ulik. Selamat pagi Pak Bambang Yulianto. Selamat pagi. Ini saya siap. Ini saya agak gimana ya ketika mendengar Pak Bambang seorang advokat Kondang Batam nih, tapi ternyata bukan orang Batak. Ya ini kan kita sering pengacara itu selalu identik dengan orang Batak, ya nggak sih Pak? Ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan suku lain, tapi kan kita nggak bisa nutup telinga nih kalau pengacara itu banyak dikenal orang Batak nih. Ini saya langsung to the point nih Pak, ada pengaruh nggak sih itu kayak kena mental nggak sih ketika berhadapan dengan lawan yang orang Batak gitu? Gimana nih ceritanya nih Pak? Pertama saya kira kita ini kan memang di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan kita tahu juga karakternya Batak itu sama dengan karakternya Malang, Surabaya. Serius? Dari temperamen. Oh dari temperamennya. Oke. Dari gaya bicaranya itu. Kalau teman-teman pernah hidup di Malang sama hidup di Surabaya itu udah hampir sama. Ketika bicara sesuatu itu mesti menggebu-gebu. Oke. Ya. Kemudian ya memang itu kan karakter lokal ya, karakter lokal kemudian dinominasi oleh lingkungan gitu, sehingga menjadi sosok yang tegas, yang keras, yang kuat mungkin gitu ya. Nah sehingga seolah-olah bahwa memang ya teman-teman dari suku Batak kelihatannya yang dominan menjadi pengacara atau menjadi advokat. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kita di Jakarta dan agak umum juga memang teman-teman suku Batak. Nah tetapi karakter Malang memang hampir sama, karakter Surabaya juga. Kalau Jawa bagian barat itu sudah agak berubah. Tapi saya pernah tinggal di Surabaya loh sekitar 6 bulan gitu, tapi enak lembut-lembut gitu. Oh ya, jadi kalau di Surabaya itu kan lingkungannya lingkungan perbatasan tapal kuda. Nah kadang-kadang kita dipengaruhi oleh konsumsi makanan ya. Kalau orang suka asin gitu, biasanya agak keras-keras dia. Pedas gitu. Pedas gitu ya. Tapi kalau apa namanya makanannya itu yang manis-manis, biasanya lembut-lembut gitu. Jadi ya saya memang bagiannya dari situ ya. Saya melihat dengan teman-teman suku yang lain ya biasa aja, karena memang tidak ada sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dalam artian semua kan berperan pada sisi profesionalnya gitu. Dan saya alhamdulillah juga diterima oleh semua teman-teman Batak. Baik di Batam ini semua anggota saya dulu ketika saya di Serikat Buruh itu hampir Batak semua. Dan saya tinggal di komunitas Batak. Maka kalau misalkan ada hal-hal apa gitu mesti mereka ikut serta bantu saya. Nggak risih ya Pak? Nggak asik. Ini sama-sama juga asik. Saya bisa paham bahwa
teman-teman juga asik-asik aja. Semuanya baik kok. Nggak, di Batam ini kan dinamis dan heterogen banget gitu. Sehingga ya orang yang ini bagaimana, yang ini ketemu yang itu. Tapi alhamdulillah semua cocok kok. Nggak ada yang ribut sama saya, itu nggak ada. Sampai sejauh ini tidak pernah terganggu dengan itu? Nggak ada terganggu. Mau apa aja kita ikuti kok, saya bilang begitu. Sama teman-temannya alhamdulillah, tapi akhirnya teman-teman itu paham tentang saya, di Batam tentang saya. Atau dulu di awal ada pendekatan khusus cara dari Pak Bambang itu untuk teman-teman yang berbeda suku gitu, ada nggak? Saya kira kan atau ngalir aja? Awalnya begini, saya kenal sama teman-teman ketika ada problem-problem. Misalkan mereka ada yang supir kalau di Batam kan banyak supir. Dia kan terdiri dari kelompok-kelompok gitu di wilayah ini kan semua teman-teman Batam. Nah kemudian saya datang orang Jawa tapi ketua serikat buruh gitu. Jadi saya masuk di situ. Oh ini SBC-nya Mukhtar kan gitu paham kan itu lagi-lagi kan. Nah dari situ mungkin saya akhirnya mereka paham lah tentang. Berarti pendekatannya itu lewat situasi itu ya Bang? Ya si pertemanannya asik saya. Ya sampai sekarang justru banyak yang sayang sama saya orang. Teman ini gua Batak di sini. Benar banyak teman-teman. Ada teman-teman yang saya ini kalau kapan hari kan sempat jadi majelis pertimbangan daerah. Kebetulan Partai Buruh kita karena dulu ada di tahun 2004 itu ada satu anggota dewan namanya Karl Sinaga. Nah kemudian saya juga tegas karena memang harus dibagi dalam satu periode itu yang suara terbanyak kan yang menang nih. Dan itu kan, nah karena Sinaga kan tidak suara terbanyak tapi dia nomor 1. Udah kalau begitu kita setengah-setengahan lah gitu kan. Setengahnya dua tahun setengah Charles Sinaga, kemudian 2 tahun setengahnya Mindorima Lumbang Torwan kan gitu. Jadi dan saya mampu untuk menyelesaikan problem itu karena saya tegas juga, siapapun saya hadapi, siapapun gitu kan, karena kita tujuannya adalah aturan tegaskan itu. Di balik ketegasan itu pasti ada lah yang kayak intimidasi apa gimana, ada nggak Bang? Enggak ya? Nggak ada yang berani intimidasi. Berarti nggak ngerasa kayak ada minoritas? Nggak ada ya? Asik ya? Teman-teman, karena mental saya ini kan saya ini kan aktivis ya Mbak. Iya. Jadi aktivis itu kira-kira mulai SD, SMP, SMA itu aktivis, mulai di OSIS apa kan. Sampai di perguruan tinggi. Nah di perguruan tinggi itu saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian saya juga ketua himpunan mahasiswa jurusan hukum. Kemudian saya juga aktivis lari-lari ke mana-mana, belain masyarakat yang korban gitu ya. Yang kira-kira korbannya karena kekuasaan. Salah satu contoh misalkan ada tanahnya masyarakat di satu desa gitu kan, kemudian dia mau pakai sama Tommy Soeharto untuk tempat ternak ayam gitu kan. Nah tiba-tiba harganya dikasih murah. Nah saya masuk di situ. Saya harus mengadvokasi rakyat di situ supaya dia memiliki posisi tawar. Ya kan kalau di zaman itu udah tahun 90, 91, kemudian saya juga aktif di beberapa LSM, ada Zero Population Growth Movement dulu, jadi ada ZPG Movement, itu LSM yang bergerak di bidang keluarga berencana. Jadi pendukung dari BKKBN dulu. Jadi di sana ada edukasi untuk Jadi kemudian gerakan mahasiswa saya lari-lari Jakarta. Bawa rombongan. Berarti itu zaman-zaman mahasiswa tah? Iya. Zaman mahasiswa saya sudah, kemudian tahun 90 itu saya juga pernah bawa rombongan. Dulu ada undang-undang tentang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu kalau nggak salah dibahasnya tahun 90. Nah kemudian saya mencoba mengorganisir masyarakat supir-supir truk itu dari arah timur Banyuwangi itu sampai kemudian ke arah barat, kita berkumpul di DPR RI. Itu yang ngarahin saya Abang gitu? Saya. Jadi itu zaman mahasiswa loh? Waktu itu sudah mau habis lah mahasiswa, karena memang saya lulus kan
selesai tahun 90. 91 oke. saya wisuda. Kemudian aktivis jalanan juga. Itu langsung nih? Langsung saya sampai tidur-tidur di truk saya. Enggak, itu maksudnya gini, ya kita pernah mahasiswa, pernah di tahap itu kayaknya masih habis. Ya zaman-zaman mahasiswa itu ya zaman-zamannya kayak freedom lah gitu. Itu tekanannya kan apa yang memotivasi gitu loh, Bang? Sampai nggak tahu ya. Saya ini apa namanya, kalau melihat sesuatu yang menurut saya kurang adil, kurang cocok, itu sekecil apapun saya mesti bersuara. Gitu. Jangan gara-gara rok korek aja misalkan harganya 100 menjadi 125, itu kadang-kadang saya perdebatkan. sekecil itu pun bukan persoalan kecil, tapi persoalannya adalah orang ini jujur atau tidak jujur. Tapi kalau misalkan harganya sekian ya, tapi dia nggak ada ya normal gitu. Memang saya buat sekian, saya fair. Artinya melihat apapun juga, sehingga saya belajar dari situ. Setiap ada problem, setiap ada ketidakadilan yang saya pandang, dulu itu saya mesti cepat emosional. Hati saya itu orang kita ini pernah ditangkap di Surabaya waktu sama Mukhtar itu di tahun 94, sama Mukhtar Pakmahan, Ketua Umum Serikat Buruh itu. Iya, Pak Mukhtar. Kan kita ada pelatihan nih di Surabaya tahun 94 itu. Kita udah pada lagi pertama di pusat PPLH jam 4 kita udah mulai buka persiapan latihan. Diketahui sama polisi itu di jadwal itu. Ini siapa ini? Mukhtar Pakpahan. Ini Mukhtar Pakpahan itu Serikat Buruh ya. Ini ini ya kan macam-macam lah. Iya. Kan waktu itu diinterogasi gitu. Kan waktu itu kan Mukhtar lagi ribut, lagi bentrok sama pemerintah. Kan lagi diadili dulu itu. Zaman Mukhtar itu ya. Dia bilang sampai begini, mending saya mati daripada saya hidup dengan ketidakadilan. Gitu, sampai dulu itu ada begitu. Itu sampai tergaung tuh bahasa itu sampai sekarang ya. Yang sama saya, akhirnya begitu saya pelatihan, baru aja buka langsung digedor sama polisi. Diam di tempat, kan gitu kan. Nah ya kita ini udah mental biasa, jadi ya udah buka aja, isi tas isinya apa, dipikir ini kan ada subversi bapak. Udah, lalu taruhlah sama kita. Gak ada apa-apa, KTP diambil, bawa ke kantor polisi, dibiarin, baru besok dikembalikan lagi, kita latihan lagi, kita pendidikan lagi Serikat Buruh. Lanjut ya? Lanjut, karena kita dulu paham mengenai ini kepentingan wilayah atau kepentingan nasional. Jadi ini kepentingan lokal Jawa Timur atau kepentingan Soeharto pada saat itu. Kalau misalkan kepentingan Soeharto mungkin kita udah habis pada saat pelatihan itu udah dibubarin, udah total itu. Tapi kalau kepentingan lokal kan yang penting sudah dibubarin dan yang penting sudah bubar begitu, kemudian diberitain bubar, ada rapat gelapnya Serikat Buruh, dibubarin aparat, kan sudah keluar ke koran, naik lah gitu. Nah, kemudian kan kita nggak buat lagi. Opini baru kita lakukan lagi. Itu yang membuat saya menjadi mental gak takut lah, kan gitu loh. Kamu mau penjarain saya silakan. Sampai di sini saya terakhir saya punya niatan gimana caranya kalau misalkan mau dipenjara, tapi bukan karena kejahatan tapi karena saya membantu orang, membantu teman-teman, kemudian menyebabkan saya harus berhadapan-hadapan dengan aparat hukum, dan kemudian saya dipenjara, ya saya terima. Ya itulah yang membuat saya menjadi memiliki semangat, karena motivasi saya ingin dijadikan narapidana politik kan. 6 bulan waktu itu zamannya Gus Dur kan, kebetulan saya dekat dulu di tahun-tahun 94 itu ada barisan kita Majelis Aliansi Rakyat Indonesia dulu. Jadi kelompok Pordem, kelompok Forum Demokrasi. Ini dari mahasiswa atau dari? Komunitas umum lah berarti ya? Iya semua, saya kan diajak sama Mukhtar untuk merencanakan. Berarti Pak Mukhtar ini udah teman dari dulu ya? Udah, saya tahun 94 kan terus itu berlanjut. Saya masih hidup di Jakarta beberapa waktu, diajak kunjungan sama Gus Dur. Jadi ya gerakan-gerakan itu yang kemudian ternyata gerakan itu menjadi efektif sampai turunnya Pak Harto itu di tahun 98. Jadi embrionnya dari Majelis Aliansi Rakyat Indonesia, dia kemudian
ada sandingannya dengan Kodem kemudian ada Ibu Megawati dulu sampai begitu. Jadi kenapa Ibu Megawati itu dijadikan sebagai sentral sebuah pergerakan, karena memang semua harus tertuju ke dia sebagai tokoh pro demokrasi pada saat itu. Ya itulah yang saya pahami itu ketika tahun 2004 sampai kemudian di Batam. Akhirnya saya nggak jadi di penjara, dan dulu kalau misalnya selesai di penjara kan kita bisa keliling dunia, bisa diundang. Oh gitu ya? Bisa diundang ke Kanada, bisa diundang ke mana gitu kan, jadi kita bisa kampanye. Dan saya tahu bahwa Batam pada saat itu kontribusi nasionalnya cukup besar, karena Batam ini kan investornya kan dari beberapa negara-negara di dunia. Iya, betul. Dan negara-negara maju semua, ada Perancis, ada Amerika, ada Inggris kan namanya di sini. Iya. Artinya kalau saya membuat sesuatu gerakan di Batam, itu artinya seluruh dunia mengamati saya. Betul. Oh, jadi, sampai ke sana ya melihatnya. Bahwa kalau saya sampai ke pressure di Indonesia, maka negara-negara itu akan membantu saya untuk mempressure Indonesia untuk melepaskan itu. Saya mau uji coba itu dulu. Jadi sampai uji coba di sini, gitu kan. Tapi alhamdulillah niatan itu nggak sampai kejadian. Tapi kenapa sampai ada niat begitu? Ya, karakter saya yang tadi itu hobi. Jadi raganya itu udah diaktivis gitu ya. Di Malang juga jadi aktivis. Kemudian saya berangkat ke Batam itu seolah-olah di Malang sana itu saya dibuang ke Batam karena di sana menjadi aman. Dulu itu begitu. Jadi di Malang itu pemerintahnya menganggap saya termasuk orang yang merusak sesuatu garapan mereka, begitulah. Nah, ketika saya keluar ke Batam, padahal karena kekritisan ya, Pak. Iya, karena kekritisan itu dianggapnya seolah-olah begitu, tapi namanya zaman Pak Harto ya. Iya. Jadi itu pengalaman buat saya, sehingga saya cukup banyak lah pengalaman dan gerakan-gerakan itu. Kalau tahun-tahun itu Intel pada tanya semua, pada ngeliat semua, pada ngikutin semua. Tapi kan nggak ada perbuatan jahat saya. Intel itu kan mesti mencari sesuatu atau mencari perbuatan yang bertentangan dengan negara. Yang memang betul-betul saya nggak ada melawan, nggak ada yang melawan, nggak ada hal yang melawan. Masa satu orang aja ribet amat gitu. Lalu semua di Batam, hanya di Batam ini saya datang, orang nggak mengira kok tiba-tiba ada demo, kok tiba-tiba ada mogok gitu. Tahun 96 di Muka Kuning itu teman-teman teman-teman pekerja itu buruh bilang, Mas, kita membentuk serikat buruh ini nggak boleh, serikat buruh masih belum diakui sama pemerintah karena waktu itu tahun 96. Oh, belum waktu itu? Belum. Okay. Jadi kita masih diakui sebagai LSM. Iya. LSM, jadi belum diakui sebagai serikat buruh. 96 ya, tahun 96. 96 saya memulainya. Maka itu menjadi kebiasaan mogok. Tapi mogoknya itu bukan sporadis. Mogoknya itu memang benar-benar kita manage secara baik. Misalkan kayak siapa yang bagian orasi. Iya. Kemudian siapa yang bagian negosiasi, siapa kan yang bagian nyanyi-nyanyi. Kemudian siapa yang bagian keamanan, dokumentasi. Siapa yang orasi gitu ya. Karena waktu itu lawan kita kan kekuatan besar negara. Sehingga bisa saja Intel masuk dalam barisan, bisa saja polisi masuk barisan, kemudian memprovokasi buruh, kemudian buruhnya merusak, berbuat jahat, kan bisa saja itu terjadi. Terjebak. Jadi tuntutan yang dikehendaki semula menjadi berbelok kepada tuntutan hukum, karena kita ikut skenarionya mereka. Sampai dulu itu begitu. Jadi asik menurut saya. Maka menarik ya. Teman wartawan tuh pada tanya sama saya yang media elektronik, TPI, RCTI, Antv dulu begitu kan. Mas Bambang, gimana Mas? Mas Bambang ini jadi provokator ya. Saya bilang saya akan menjadi provokator selama ketentuan undang-undang ketenagakerjaan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Artinya itu bukan penghasutan. Penghasutan itu memerintahkan, mempengaruhi orang untuk berbuat melanggar hukum. Tapi kalau saya
menjadi provokator karena saya menegakkan hukum. Apa yang salah? Ada yang nggak tepat Kan gitu kan. Jadi dulu kan konotasinya jelek provokator. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa, saya dituduh provokator nggak masalah, asik-asik juga. Gitu. Di zaman itu abang itu nggak ngerasa terganggu dengan image provokator itu karena memang tujuannya ada ya. Iya. Saya ini akan jadi provokator ketika maknanya banyak pelanggaran undang-undang. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, enjoy aja. Oh gitu ya Mas. Padahal waktu itu ada Bu Megawati waktu peresmian Lancang Kuning itu. Ya. Berarti menikmati banget ya zaman aktivis Saya itu ya. menikmati, berisiko apapun saya nikmati. Iya. Dan siapa saja saya lawan kalau misalkan dia melanggar. Hal terburuk yang pernah dialami selama menjalani aktivis itu